Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan dari sebagian Bapak Ibu semua untuk ilustrasi kelulusan P3K Guru PAI. Bapak Ibu semua, kita harus selalu siap untuk menerima hasil apapun hasilnya. Jika kita lulus, kita bersyukur kepada Allah. Kelulusan itu akan menjadi keberkahan buat kita semua. Jikapun tidak lulus, berarti keberhasilan masih tertunda. Yang penting, Bapak Ibu, walaupun tidak masuk P3K, tetap berkah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya seperti begini, Bapak Ibu semua. Misalkan ada 4 orang, misalkan Aang, Aman, Asri, dan Anggi. Dia mengikuti tes P3K. Kita berbicara dulu yang ada kuota di sekolahnya. Secara otomatis yang ada kuota di sekolahnya maka dia tidak ada saingan karena dia tes hanya 1 orang. Kecuali kalau guru honornya di sana ada 2, berarti diperebutkan oleh 2 orang itu. Kita ilustrasikan. Misalkan dia berada di kuota di sekolahnya. Nilai maksimal sudah kita ketahui yaitu 500, untuk manajerial sosial kultural 200, untuk wawancara 40. Passing grade dan ambang batas, satu ambang batas yaitu 325, manajerial sosial kultural 130, dan wawancara 24. Kita ilustrasikan misalkan perolehan nilai tes. Aang itu dapat teknis 250, manajerial sosiokultural dapat 135, wawancara dapat 36, maka jumlah 421. Karena Aang usia di atas 35, maka dia mendapatkan afirmasi 15%. 15% itu dari nilai maksimal, bukan dari nilai perolehan. Jadi dia dapat 75. Maka totalnya adalah 496. Teknis itu passing grade 325. Aang dapat 250 ditambah dengan afirmasi 75, maka dapat 325. Artinya dia mencapai ambang batas. Kemudian manajer sosiokultural 135, ambang batas 130, berarti dia mencapai ambang batas. Wawancara ambang batasnya 24, dia mencapai 36, maka total 496. Di dalam kriteria kelulusan maka dia lulus. Ini kita berbicara di kuota yang ada di sekolahnya, ada kuota dan ada guru honornya. Misalkan Aang guru honor di sekolah tersebut dan ada kuota, maka dia lulus. Yang kedua, Aman. Teknis dapat 250, manajerial sosial kultural 125, wawancara 30, jumlah 405, afirmasi 75. Maka nilai teknis itu mencapai ambang batas, yaitu 325. Nah, karena manajerial sosial kultural itu 125, maka dia tidak mencapai ambang batas. Ambang batasnya 130. Maka dia secara otomatis dinyatakan tidak lulus. Kemudian Asri teknis dapat 225, manajerial sosiokultural 130, wawancara 20, jumlah 375. Dia K2, maka dia dapat afirmasi 25% dari total, berarti 125. Maka teknisnya dia dapat 350. Maka melebihi ambang batas. Nah, maka dia totalnya adalah 500. Nah, dia kriterianya tidak lulus. Kenapa? Karena wawancara itu tidak mencapai ambang batas. Hanya 20, harusnya 24. Maka dia tidak lulus. Dan yang keempat, Anggi. Teknis dapat 225, manajerial sosial kultural dapat 135, wawancara 30,
jumlah 390. Afirmasi K2 25% 125. Maka dia mencapai ambang batas teknis 350. Manajer sosiokultural mencapai 135 di atas ambang batas, wawancara di atas ambang batas. Maka dia lulus. Ini kalau berbicara dia berada di kuota, honornya berada di kuota yang ada di sekolahnya. Nah, sekarang jika Aang, Aman, Asri, dan Anggi ini mengikuti ujian di sekolah lain karena dia di sekolahnya tidak ada kuota. Nah, maka yang 4 ini bersaing. Nah, kita lihat sudah jelas kalau Aman dan Asri itu tidak lulus ya. Sekarang yaitu siapa yang berhak antara Aang atau Anggi untuk menempati formasi yang diperebutkan. Kita lihat Aang itu 496, kemudian Anggi 515. Kalau secara teknis kita lihat, teknis Aang itu mencapai 325. Kemudian Anggi mencapai 350. Nah, di sini jelas berarti yang berhak adalah Anggi karena teknis itu lebih besar. Jadi kalau Aang dengan afirmasi 325, kalau Anggi 350, maka Anggi berhak untuk mendapatkan menutupi formasi yang ada. Nah, misalkan persoalnya, kita misalkan Aang dengan Anggi punya nilai teknis yang sama. Maka nanti akan diurutkan nilai yang kedua, yaitu manajerial sosial kultural. Kalau kulturalnya yang lebih besar, itu yang diambil. Jadi berurut dari teknis dulu yang paling besar, kemudian kalau masih sama teknis, kita ambil manajerial sosial kultural mana yang lebih tinggi. Kalau masih juga sama, misalkan berarti di wawancara. Siapa nilai wawancara yang paling tinggi? Jadi kalau dia misalkan kriterianya lulus, tapi misalkan nilainya itu kalau sama itu akan dilihat dari perolehan dari teknis, kemudian manajer sosiokultural, kemudian wawancara terakhir. Nah, mana yang itu yang lebih tinggi maka dia akan menempati formasi. Jadi Bapak Ibu semua, di sekolah yang Bapak Ibu perebutkan itu jelas adalah nilai yang tertinggi yang akan menempati formasi. Dan semuanya memenuhi di atas ambang batas. Nah, itu Bapak Ibu semua ilustrasi untuk P3K Guru PAI yang mudah-mudahan bermanfaat. Jika berkenan, like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Jika membutuhkan keterangan atau informasi lain, silakan hubungi ke 081 312 422 736. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.